Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Penang? Saat ini saya sedang berada di ruang kerja Kepala BPND Kabupaten Konawe Selatan. Ini kepala atau pakai dinas? Kepala dinas. Oh, dinas. Iya, cocok. Kepala dinas. Sahabat kita, ini saya sangat akrab dengan beliau. Iya, kadang-kadang jadi kakak, kadang-kadang juga jadi orang tua. Sebentar-sebentar saya WA bagaimana kabarnya. Dari camat sampai dia menjadi Kepala Dinas Perumahan waktu itu ya. Kemudian saat ini Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ambola Esos MSI. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak perjalanan dinas lagi. Tugas belajar di Klatim. Di Klatim. Oh, habis belajar di Klatim. Gimana hasilnya? Alhamdulillah sudah tahap pengerjaan proyek perubahan. Oh, iya, mantap. Tinggal tanggal 2 ujian. September. Ngomong-ngomong ini Pak Kadis. Desa kemarin mulai dari pemilihan desa, kemudian ada riak-riak, kemudian apakah perpanjangan atau dilantik, kemudian muncul lagi terakhir perpanjangan SK. Ada sisanya desa-desa itu yang kemudian masih menunggu. Lalu kemudian perkembangan lagi berikutnya ada ternyata teman-teman desa yang sudah mengajukan ke MK judicial review apa namanya ya. Gimana bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi ini ada 96 desa hasil pemilihan. Tetapi kemarin kita sudah lantik perpanjang ya. Perpanjang 37 itu yang desa terpilih, kemudian incumbent. Ya. Yang kedua, ini yang masih 59, yang kemudian yang tidak terpilih. Yang tidak terpilih. Bukan berarti kita tidak sahut itu undang-undang, tapi karena di saat yang bersamaan. Tunggu, ini tidak terpilih maksudnya gimana? Tidak terpilih pemilihan kepala desa yang tanggal 24 September 2023. Tidak terpilih. Jadi sudah dikalahkan dengan yang desa terpilih baru. Jadi belum beruntung mereka. Tapi di saat yang bersama mereka ini desa-desa yang terpilih mengajukan gugatan di MK. Oh, yang terpilih yang justru yang terpilih yang mengajukan gugatan karena mereka tidak mau kalau mereka diperpanjang. Iya. Tapi kan undang-undang juga mengharuskan begitu diperpanjang. Oleh karena itu kita tidak bisa sekarang mengambil mau perpanjang atau melantikan kita tunggu dulu hasilnya. Hasil dari MK begitu. MK dulu. Ya, kalau sudah MK mengatakan bahwa kita perpanjang. Kalau MK mengatakan tidak diperpanjang ya berarti kan harus ada sesuai arah keputusan MK. Itu sisanya yang belum dikasih surat perpanjangan. Yang 59 itu. Kalau yang PAW kemarin kan kita sudah lantik juga. Sudah dilantik ya. Jadi 39. Tapi kan masalahnya ada peraturan-peraturan yang lain, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pencairan dana desa, dana anggaran desa itu kan harus membutuhkan pejabat desa itu. Tidak bisa PLT kan seperti itu. Gimana itu? Iya, tidak bisa memang PLT, PLH. Jadi nanti insya Allah kita akan tunggu sampai bulan 7 ini. Paling tidak awal bulan 8 kita akan ambil keputusan. Karena ini juga terkait dengan dana desa ini, anggaran dana desa, kemudian ADD, pokoknya terkait dengan progres pencairan dana ini harus tidak bisa tertunda. Tapi nanti kita ambil keputusan pada awal Agustus paling lambat. Ini tertundanya berapa bulan jadinya pasca pemilihan ini? Pasca pemilihan itu kan pasca pemilihan kalau tahun lalu tanggal 24 September. 24 September. Lama sekali. Iya. Sebetulnya kalau Undang-Undang Nomor 6 kemarin, perintahnya kan 1 bulan saja. 1 bulan saja. Tapi kan ada surat edaran, ada moratorium, tidak ada pemilihan 2024, sehingga kita laksanakan pemilihan tanggal 2023 ya. Karena ada surat edaran Kementerian Dalam Negeri 14 Januari 2023. Jadi terkait dengan perpanjangan harus menunggu putusan dari MK, walaupun sudah ada SK yang sudah diberikan kemarin oleh Pak Bupati, diserahkan secara langsung perpanjangan itu ya, termasuk yang 59 itu.
Begitu. 59 belum. Belum. Iya. Harus Menunggu dulu yang menggugatkan ini yang kalah. Begitu. Yang menang. Mana yang menang atau Iya. ya lalu Kalau ada ini- keputusan bulan depan itu putusan yang bagaimana Iya, itu nanti kita kira-kira? lihat sesuai keputusan MK. Oh. Ya, kita tidak bisa bilang siapa ini. Nanti kita insya Allah akan yang terbaik lah. Jadi keputusan untuk 59 desa itu bulan depan, bulan 8 Agustus, Iya. itu baru akan diambil, Keputusannya. berikan. Karena ini ya terkait juga dana desa juga ini pencairan kan, supaya jangan terhambat. Iya. Kalau sebuah lagu namanya Menunggu, gitu. Benar. Pokoknya insya Allah Iya. mereka tidak usah kerasa krusuk kata bahasa anak-anak Nggak usah gaul kerasa kan. krusuk. Tidak usah terlalu, pasti kita akan ambil keputusan yang terbaik. Keputusan terbaik dan tidak Dan ada ini satu. memang posisi yang siapapun yang ada dulu di sini berat memang untuk memutuskan. Tapi itulah harus kita seorang pemimpin ada yang sedikit kritis-kritis, tidak apa-apa. Itu adalah Ada yang menyatakan bilang bahwa ini pemerintah daerah bimbang ini dengan aturan ini untuk mengambil keputusan. Gimana itu? sebenarnya bukan bimbang, tapi kita mencoba melihat daripada situasi dan kondisi daerah kita. Jika kita memutuskan satu pihak lalu kemudian pihak lain dirugikan kan akan banyak paling ribut di sini daerah ini nih. Nah, itulah yang kita kemudian mencoba untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena biar bagaimanapun daerah kita ini harus kita cintai. Jangan sampai gara-gara kita ambil keputusan tergesa-gesa lalu kemudian akibatnya kan daerah kita yang hancur. Hancur ya. Oke. Baik Pak Kadis. Ada banyak kita bicara soal lain ini, potensi-potensi desa yang harus benar-benar sungguh-sungguh dilakukan perubahan untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat di semua tingkat desa. Dan Bapak sebagai pembina di tingkat dinas sebagai perpanjangan tangan dari Bupati tentunya melihat banyak ini. Nah, mungkin kita mulai dari desa menjadi perwakilan kita untuk lomba desa di tingkat provinsi. Dari situ nanti kita bergeser ke desa-desa yang memiliki potensi besar dari wisatanya, pertanian, perkebunan, kelautan dan segala macamnya itu. Nah, gimana melihat desa yang ini yang disiapkan hari ini untuk mewakili Konawe Selatan? Kalau yang kemarin ini sudah diwakilkan Alebo, ya mungkin kalau saya dengar mungkin sebelum pengumuman, tapi saya yakin mungkin belum beruntung lah. Oh begitu? Ya, kita sudah maksimal tapi belum beruntung lah. Nah, gimana kekalahannya itu? Sebetulnya kekalahannya saya lihat hanya karena dari wawancara. Karena ada pergeseran penilaian panitia. Kemarin kan langsung turun lapangan langsung. Iya. Lihat tanpa harus tanya. Kalau ini diwawancarai mereka. Nah, mereka sebenarnya laksanakan, tapi ketika diwawancarai gugup di mereka. Gugup ya. Gugup. Akhirnya tadinya musyawarah, kaget dia bilang musyawarah. Akhirnya padahal musyawarah justru menangnya. Musyawarah juga. Gitu. Tapi itulah karena ada perubahan cara penilaian. Jadi belum beruntung ya, Belum beruntung. Jadi oke, kalau terlepas dari persoalan beruntung yang tidaknya, di situ ada potensi desa, termasuk desa-desa yang lain. Bagaimana melihat memanage potensi-potensi desa se-Kabupaten Konawe Selatan? Nah inilah yang kebetulan saya ada di Klat PIM 2, termasuk proyek perubahan saya adalah klinik BUMDes. Wow. Nah ini tuh. Klinik? Klinik. Apa ya? Semacam apa ini kliniknya? Gimana? Ini kalau bicara klinik kan orang berarti identik dengan rumah sakit kan? Iya. Tempatnya. Jadi klinik ini kita kasih branding supaya kalau kita masuk di klinik ini berarti akan sehat. Nah, ini yang kita salah satunya adalah untuk menyehatkan BUMDes. Ini kalau orang masuk klinik itu kalau tidak disuntik dikasih obat kan? Iya. Berarti kalau masuk di sini kalau tidak dikasih dana tambah. Kan gampang. Iya gimana? Iya, kalau PMD kan gampang kalau kecuali APBDes-nya kan lewat sini penyertaan modal. Tapi kan sekarang Pak Pian, sekarang kan banyak disuntikan modal BUMDes, tapi tidak berjalan. Tidak berjalan. Hidup tidak, mati tidak. Nah, itulah yang kita mau ingin supaya BUMDes ini kan kita sehatkan pengurusnya, ya kan? Kita sehatkan pendanaannya, kemudian kita sehatkan cara menjual marketingnya. Nah, itu yang kita kemudian kan ini pola kemarin ini mereka BUMDes lakukan kan hanya satu usaha, misalnya SPP,
Pertanyaannya kapan kok kaya SPP. kalau cuma SPP? Apa simpan pinjam? Ya, simpan pinjam. Atau hanya satu bilang BUMDes jual beli ikan. Kapan bisa meningkat kalau begitu? Iya, Sementara sekarang kan harus kita larinya bukan saja lari biasa tapi melompat. Nah, seperti desa wisata. Kemarin visitasi kami di NTB, satu contoh dua desa saja di Provinsi Nusa Tenggara Barat jadi percontohan desa wisata. 1 tahun kemudian jadi 99. Sekarang dana desa wisata di NTB sudah 457 desa. Wow. Nah, itulah yang kita bisa ambil hikmahnya ke situ. Sebenarnya ini Korsel banyak potensi kan? Iya. Iya. Hanya mungkin SDM-nya yang kurang. SDM ya yang kurang ya. Makanya kita beritahu caranya. Ada nggak diungkap di klinik BUMDes ini bahwa target, kemudian berbicara apa namanya titik, bahwa sampai tahun sekian pemerintah desa itu sudah berhenti tergantung dari ADD dengan DD, artinya mereka sudah memiliki surplus, mulai memiliki penghasilan dari tingkat desa. Kalau ini jangka pendek, kita pakai jangka. Oh, begitu. 1 jangka pendek, 2 jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek dalam waktu berapa 2 bulan ini kita bagaimana 2 BUMDes, 4 BUMDes itu. Contohan kita bisa sehatkan dan bisa menghasilkan PAD. Sebenarnya sudah menghasilkan PAD sebenarnya. Sudah menambah desa-desa, hanya karena belum keteraturannya pelaporannya, perencanaannya, marketingnya, ya kan. Kemudian usaha-usahanya harus ditambah. Bukan saja misalnya kalau Landono kan dia hanya jual beli sapi, kemudian pupuk, kemudian bikin sabun cair, sabun balok. Nah itu yang kita mau ingin supaya berkembang itu. Kalau sudah berkembang, insya Allah kan memerlukan tenaga kerja. Kalau pendanaannya sebenarnya nggak susah, kan ada dana desa kan? Ada dana desa ya. Sekarang tinggal peran saya, bagaimana caranya desa? Kamu mau suntik dana atau enggak? Enggak bisa SSD. Tapi saya bilang begini juga, harus punya konsep itu pengurus BUMDes. Makanya kita sehatkan pengurusnya. Nah, ganti yang tidak berpokok, tidak punya. Kan ada juga yang asal-asalan. Asal-asalannya begini. Tidak punya hobi untuk berdagang, kemudian ya karena ini kan BUMDes harus istilah berdagang, usaha apa semua. Ya. Tapi diangkat di situ BUMDes, akhirnya nonton saja begini, mau diapakan ini uang. Mau diapakan uangnya? Padahal banyak potensi orang luar saja datang ambil hasil bumi kita kok. Kenapa bukan kita yang kelola? Betul. Tapi sudah mulai terbuka pikirannya mereka, tapi belum terpola secara baik. Nah inilah yang saya mau. Ada berapa BUMDes yang sehat di Konawe Selatan? BUMDes ada 100 lebih lah. 100 lebih. Tapi belum menghasilkan maksimal PAD yang begitu menopang. Tapi sehat-sehat. Sehatnya sehat. Karena ada yang namanya sehat, tapi tidak hanya bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau itu kan itu bukan kita itu yang butuhkan. Kita ingin bagaimana bisa membiayai dirinya sendiri, kemudian bisa membiayai desanya. Iya. Kalau belum bisa membiayai desanya kan berarti kan belum dikatakan bermanfaat bagi desa. Beberapa hari yang lalu yang saya sempat diskusi dengan teman-teman desa dengan persoalan potensi desanya. Pertanyaan saya bahwa sampai kapan kalian akan tergantung dengan dana desa, dengan anggaran dana desa? Tidak bisakah kemudian potensi desa ini menghasilkan pundi-pundi pendapatan desa yang kemudian bisa membiayai aktivitas di desa? Dan lambat laun pemerintah juga akan mempertimbangkan itu. Kemandirian desa itu terlihat dari potensi sehat dengan tidaknya BUMDes dengan usaha yang ada di desa itu. Nah, trik-trik kira-kira yang menurut ide gagasan Bapak itu apakah tertuang semua dalam klinik BUMDes itu gitu? Ya, ini kan kita mau perbaiki mereka cara berpikirnya. Cara pikir dulu Cara berpikirnya dulu kita perbaiki. Gitu ya. Kalau kapan cara berpikirnya sudah sehat, insya Allah pasti akan. Karena misalnya satu contoh, di sana kan di desa itu kan kalau kita lihat pasar, pasar itu kan bisa dimanfaatkan untuk pengelolaannya. Di samping menguntungkan daerah juga menguntungkan desa. Perindah kan mau kerjasama dengan desa, dengan catatan seperti DU itu. Sebenarnya itu sudah banyak PAD-nya sebenarnya. Apakah itu masuk di BUMDes? Kita lihat persis tidak semua masuk.
Oh, Nah, tidak coba semua. kalau dia masuk semua kan, kan enak pendapatannya desa. Jadi bukan pendapatannya sebenarnya per orang individu, tapi pendapatan desa. Pendapatan desa. Nah ini yang kita jangan terlalu berharap bilang bahwa dana desa akan terus ini dia, Benar. ya kan? Benar. Suatu saat apakah besok atau lusa pasti kita di stop dana desa. Kalau Iya. tidak di stop, sebenarnya tujuannya pemerintah kan begitu. Iya, iya. Mengganti sebenarnya koperasi sebenarnya yang kemarin agak macet karena memang koperasi dia iurannya dananya itu kan berdasarkan dari anggota. Dari anggota, Tapi kalau ya. ini kan penyertaan modal dia. Penyertaan modal dari beda pemerintah, dengan ya. anu ini. Ya, makanya sebenarnya pemerintah ini bagus sekali memberikan ruang kepada desa untuk membangun usaha desa. Iya. Begini Pak Kadis, bahwa nawacita pemerintah daerah sampai pusat sesungguhnya kan menjadikan desa itu mandiri, terlepas dari dana desa yang dibantukan dari pusat bahkan dari daerah, DD itu. Nah, nawacita itu kan kemudian ternyata ada yang memanfaatkan itu sekaligus memanjakan mereka gitu. Tadi disampaikan ada pola pikir. Nah, cukupkah dengan pola pikir itu tidak memberikan pelatihan khusus, tidak melatih bagaimana? Gimana sebenarnya melihat ini secara komprehensif sehingga ini menjadi sangat potensial dalam waktu misalnya tahun depan ada desa yang mandiri misalnya gitu. Gimana? Makanya saya bilang tadi Pak, itu kan kalau kita kaji banding di desa-desa lain, ke provinsi lain, sebenarnya kan ada pemimpinnya itu ada keberanian mengambil suatu. Berarti tergantung kepala desanya ya? Jangan menganggap hari ini saya harus ambil uangnya itu keuntungan, tapi berpikirlah 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Nah, kalau itu pola pikirnya berubah, saya yakin 2 tahun kemudian saya bisa. Daripada kita ini kan seperti kelapa sawit, ya kan? Kelapa sawit. Kalau mereka sebenarnya ingin rata-rata menanam tanaman jangka panjang, kemudian sudah 2-3 tahun ini tuh paling lama sudah panen. Nah itu sudah menghasilkan. Memang sih 1-2 tahun ini kita agak menderita, tapi ke-3 tahunnya kita. Nah ini yang kita harus rubah ini sobat cara berpikirnya, nah, baik masyarakatnya maupun pemimpin di desanya kan. Berarti Pak Kadis harus banyak-banyak ngopi bareng dengan teman-teman desa ini. Saya keliling ini. Keliling ya ngopi barengnya ya. Tapi kan nanti kan ini kebiasaannya saya kan keliling-keliling kan di desa temui. Tapi jangan sampai lagi mereka mengatakan bahwa lagi kampanye kan dekat pilkada. Padahal memang hobi saya memang ke desa-desa kan. Iya, ke desa-desa. Artinya bahwa ketika dengan ngopi bareng itu membuka pikiran mereka tentang ide gagasan membangun desa. Nah, jangan sampai kemudian dipelintirkan. Iya, itu padahal kita ini berjalan sesuai dengan rawan. membangun desa ini. Iya. Karena pengalaman kita lihat di daerah lain apa semua. Nah, saya kan mengatakan di sini, cobalah berpikir Pak Desa, perencanaan itu berpikir bahwa jangan hari ini kita dapatkan keuntungan, tapi kita berpikir bahwa 2 tahun ke depan desa ini sudah maju. Sudah maju ya. Kan harusnya berpikirnya begitu. Oke. Entry point kita untuk pembangunan desa, himbauan kita terhadap masyarakat desa. Apa yang menjadi harapan dan impian Bapak ketika duduk menjabat sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa? Apa yang menjadi target dan harapannya Bapak? Target saya sebenarnya sesuai dengan apa yang di visi misi Pak Bupati adalah bagaimana itu desa 2 tahun kemudian supaya dia sudah mandiri, mandiri ekonomi. 2 tahun bisa mandiri? Masih bisa Pak, kalau tapi jangka kan kita harus misalnya ya kan kita harus punya strategi. Strategi bertani itu juga harus ada. Untuk menghidupi sehari-hari maka kita harus tanam jangka pendek. Untuk menghidupi 2 tahun ke depan dan seterusnya maka harus kita berpikir menanam jangka panjang. Sekarang kan tidak susah. Dana desa ada, mau bibit apa? Kan bisa. Ada juga ketahanan pangan. Nah, tinggal sebenarnya masyarakatnya ini yang mau atau enggak. Karena kita ini memang susah pemikirannya kita karena bukan seperti di Jawa, karena kita ini selalu berpikir hari ini kita harus ambil itu keuntungan kan, padahal bukan begitu polanya instan ya. Ya mudah-mudahan saya berkeinginan begitu Pak Bupati pindahkan saya di PMD, keinginan saya keinginan Pak Bupati supaya masyarakat itu 2 tahun kemudian jangan bergantung sama orang lain, ya selalu mendapat BLT apa semua. Saya yang mengatakan Pak,
jangan selalu berdoa untuk dapat bantuan. Karena itu salah doanya. Coba berdoa bagaimana caranya supaya tidak dibantu saya bisa membantu orang lain. Nah, itu yang benar. Bagaimana itu, bisa? iya. Mudah-mudahan saya bisa membantu orang lain gitu. Karena kalau saya kasih begitu mereka tertawa kan. Oke, makasih banyak Pak Kadis, Pak Abdullah Esos MSI, dan inilah sahabat bahwa keakraban tidak selamanya harus bercanda dan segala macam. Kami juga memberikan diskusi-diskusi yang cukup untuk menambah referensi hasanah berpikir kita tentang bagaimana membangun desa kita, membangun ekonomi kita agar keluarga kita, masyarakat desa kita taraf ekonominya jauh lebih baik. Ide dan gagasan Anda, saran Anda boleh terangkan di kolom komentar, dan tentunya kami hanya berhak menyajikan sajian-sajian informasi, dan yang menilai dan mengomentari Anda berhak tentunya di dalamnya. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.